Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu pagi ini dalam kontekstual Bible Reading. Kita sampai di surat 2 Tesalonika pasal 1. Dipersilakan. 2 Tesalonika 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Surat 2 Tesalonika ini adalah kelanjutan dari surat Tesalonika yang pertama yang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan dari setelah suratnya yang pertama. Latar belakang jemaat di Tesalonika pada saat itu adalah kondisi jemaat yang sedang mengalami penganiayaan, ya, mengalami penganiayaan dan adanya pengajaran yang palsu atau ajaran yang keliru yang berkembang di antara jemaat di Tesalonika tentang kedatangan Tuhan. Yang kedua, jadi dikatakan ada yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah terjadi, gitu, jadi simpang siur sehingga kehidupan mereka juga tidak teratur, ya. Jadi mereka seolah sudah tidak mau bekerja, bermalas-malasan karena sudah tidak mau melakukan apa-apa, gitu ya. Jadi tujuan Paulus menuliskan surat ini ada 3 tujuan utama yang dinyatakan di dalam 3 pasalnya. Hari ini kita belajar dari pasal yang pertama. Paulus ingin memuji jemaat Tesalonika di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan, dan meneguhkan iman mereka. Kemudian nanti selanjutnya di pasal 2, Paulus ingin memperbaiki ajaran yang keliru tadi tentang hari Tuhan. Dan selanjutnya di pasal 3, Paulus memerintahkan mereka untuk mengikuti teladannya, ya, untuk membiayai sendiri kehidupannya, pelayanannya, atau tetap bekerja untuk boleh tetap melayani. Kita akan belajar untuk hari-hari berikutnya. Dan dari pasal pertama ini kita belajar beberapa hal. Dari ayat 1 sampai 2 tadi dikatakan ditulis oleh Paulus sama dengan rekan pelayanannya yaitu Silvanus dan Timotius, dan ditujukan kepada jemaat di Tesalonika agar kasih, karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai jemaat. Dan selanjutnya di ayat 3 dan 4 kita melihat di sini ucapan syukur dari Paulus. Apa alasan dari Paulus mengucap syukur? Dikatakan di ayat 3,
kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi Paulus mengucap syukur karena kedua hal ini, karena iman jemaat di tengah penderitaan yang mereka alami justru makin bertambah, semakin kuat, semakin diteguhkan, bukan sebaliknya semakin loyo ya, semakin lemah. Tapi Paulus memuji dan bersyukur bahwa iman jemaat justru semakin diteguhkan, dan juga kasih jemaat seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini dua hal yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan, dan kondisi jemaat di tengah penderitaan, mereka justru saling mengasihi, kasih yang semakin kuat di antara mereka, bukan malah hidup di dalam keegoisan atau mementingkan diri sendiri, tetapi kasih mereka justru semakin kuat. Juga di ayat 4, sehingga kami dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Sini Paulus mengatakan mereka tetap tabah, mereka tetap kuat ya, tidak undur dari Tuhan. Sekalipun mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan, mereka tetap setia mengiring Tuhan. Jadi Paulus mengucap syukur karena ketabahan dan iman jemaat Tesalonika. Kemudian di ayat 5-10 ada satu peneguhan yang dinyatakan oleh Paulus di masa-masa aniaya ini. Apa bukti tentang penghakiman Allah yang adil ya untuk meneguhkan jemaat di tengah penderitaan itu? Dikatakan di ayat 5-7, suatu bukti tentang adanya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah karena kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Paulus menemukan jemaat di tengah penderitaannya, justru mereka menjadi jemaat yang layak disebut sebagai warga kerajaan Allah, karena mereka setia di tengah penderitaan. Mereka rela menderita bagi kerajaan Allah. Dan dikatakan bahwa penghakiman Allah itu adalah adil ya, Allah yang akan membalaskan penindasan yang mereka terima. Allah akan menindas orang-orang yang menindas jemaat ya, membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi Paulus meneguhkan hal itu kepada jemaat di Tesalonika, dan juga dia tuju untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus yang dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang nyala-nyala. Jadi Paulus meneguhkan jemaat di Tesalonika di tengah penderitaan, ada penghakiman Allah yang adil yang akan dijalankan pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua. Jemaat Allah akan menjadi warga kerajaan Allah, layak disebut sebagai warga kerajaan Allah karena mereka rela menderita, dan ada pembalasan bagi para penindas mereka, dan juga Allah memberikan kelegaan kepada jemaat di Tesalonika. Kemudian dinyatakan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua dari ayat 8-9, akan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bersama malaikat-malaikatnya dari surga, Tuhan Yesus datang di dalam kuasanya dan juga di dalam api yang menyala-nyala. Apa yang akan dilakukan Tuhan pada saat itu? Di ayat 8 dikatakan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Inilah yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil. Akan ada pembalasan kepada mereka. Apa yang akan mereka terima? Di ayat 9, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Satu hal yang sangat mengerikan, orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, yang tidak mau mentaati Injil Kristus, dia akan binasa selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan juga dari kemuliaan kekuatan Allah. Hal yang sangat mengerikan terjadi ketika orang tidak mau percaya kepada Kristus, dan ini dinyatakan oleh Paulus pada jemaat Tesalonika pada saat kedatangan
Tuhan kedua nanti itu yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, bagi orang yang percaya, pada saat itu Kristus akan dimuliakan di antara orang-orang kudusnya untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Jadi jemaat Tesalonika, orang-orang yang sudah percaya pada Kristus, jadi orang-orang yang kudus, orang yang layak dianggap sebagai warga kerajaan, mereka akan melihat kemuliaan Kristus bersama-sama. Mereka disebut sebagai orang-orang kudus ya. Mereka menjadi orang percaya karena pemberitaan dari Paulus dan rasul-rasul yang lain. Mereka menjadi orang percaya karena kesaksian mereka. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus untuk meneguhkan iman jemaat di Tesalonika. Dan yang terakhir dari ayat 11 dan 12, ada doa yang disampaikan oleh Paulus. Katakan bahwa kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Di sini Paulus berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah untuk jemaat di Tesalonika, supaya Allah menganggap layak bagi panggilannya, supaya jemaat tetap setia terhadap panggilan Allah kepada mereka untuk hidup di dalam Kristus, untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya, dan supaya dengan kekuatan Allah sendiri menyempurnakan kehendak mereka untuk berbuat baik. Allah ingin menyempurnakan keinginan mereka untuk berbuat baik, motivasi mereka untuk berbuat baik disempurnakan, bukan untuk memuji dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi semata-mata untuk kemuliaan Allah. Karena seperti yang dinyatakan di dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan di dalam Allah untuk mengerjakan perbuatan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Jadi inilah yang didoakan oleh Paulus senantiasa, supaya Allah sendiri menyempurnakan kehendak jemaat untuk berbuat baik, juga menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Mengapa dikatakan sebagai pekerjaan iman? Karena dikatakan di Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, ya, iman yang kosong. Sehingga iman perlu diwujudkan di dalam perbuatan atau nampak di dalam pekerjaan. Inilah yang terus didoakan supaya jemaat semakin sempurna di dalam imannya, yang nampak di dalam pekerjaan baiknya, di dalam perbuatannya, sehingga membuat orang lain melihat iman mereka dan memuliakan Allah. Dan di atas semuanya itu, ketika semuanya sudah dikerjakan oleh jemaat, nama Tuhan Yesus sendiri akan dimuliakan melalui kehidupan jemaat, dan semakin kasih karunia Allah di dalam Kristus itu semakin nyata melalui kehidupan jemaat di Tesalonika. Apa yang kita bisa pelajari dari pasal 1 ini? Ada amanat teks yang saya bisa tarik dari sini, bahwa Allah menghendaki agar jemaat tetap teguh dalam iman dan kasih di tengah penderitaan dan penganiayaan. Dan juga Allah akan membalas orang yang melakukan penindasan. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mentaati Injil Kristus akan binasa selamanya. Aplikasi yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, apakah saudara dan saya bertumbuh di dalam iman dan kasih kita di tengah penderitaan dan dalam pelayanan kita? Dan apakah kita sudah memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya agar mereka tidak binasa? Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua. Amin. Kita akan responi renungan pagi ini dengan satu lagu, Ku bersyukur Bapa, banyak perkara. Banyak yang
Kau berkuasa di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang Tuhan Yesus sudah berbuat buat kita semuanya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Oh, haleluya. Yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Biarlah pagi ini kita terus bersyukur, seperti Paulus juga bersyukur buat jemaat, buat umat Tuhan. Kita juga bersyukur buat diri kita masing-masing yang tetap beriman dalam Yesus, jemaat-jemaat yang tetap teguh dalam Yesus. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan pimpinanmu Tuhan, penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang bersama dengan kami, yang terus memimpin, menyertai. Oh, terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, yang ada dalam penderitaan tapi tetap teguh dalam Kristus, yang dalam masalah, yang ada dalam penyakit tapi tetap teguh dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan, jemaat Tuhan terus bertumbuh serupa dengan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk umat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.